Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu hiyal mukhatabah. Bermula dianya latifah, sesuatu yang lembut, di mana itu adalah halal, itu adalah hati. Jadi dia kafir di hati. Dianya hati itulah yang dikitab, yang didialogkan dengan taklif-taklif, pemberatan-pemberatan. Pemberatan yang dimaksud adalah perintah dan larangan. Nah, jadi hati itulah yang didialogkan dengan perintah dan larangan. Artinya kalau Allah katakan aqimus shalah, dirikan oleh kalian akan sholat. Siapa kalian itu? Kalian adalah hati. Nah, bukan kalian yang dimaksud itu adalah kepala, badan, tangan, dan kaki. Bukan jasad ini yang didialogkan oleh Allah. Nah, tetapi yang didialogkan oleh Allah ketika Allah katakan aqimu, dirikan oleh kalian, Allah berdialog dengan hati, bukan berdialog dengan kepala manusia, badan manusia, kaki manusia, dan tangan manusia. Karena kepalanya itu tidak bisa paham, kepala kan tidak paham itu aqimus shalah. Yang bisa memahami kata-kata aqimus shalah itu adalah hati. Jadi hakikatnya, sebenarnya bukan itu saja, bukan ketika Allah katakan aqimu. Ketika kita sedang berdialog dengan sesama manusia, itu sebenarnya yang berdialog itu apa? Yang berdialog itu hati. Ya, cuman melalui mulut. Nah, karena hati itu yang berpikir. Nah, hati itu yang menyampaikan pesan kepada saraf-saraf untuk menggerakkan mulut mengucapkan ini. Nah, jadi pada hakikatnya, ketika seorang berdialog, yang diajak berdialog itu adalah jadi itu ditakalif dia didialogkan dengan taklif. Ya, taklif itu artinya perintah-perintah dan larangan-larangan. Bagaimana caranya? Misalnya aqimus shalah. Kitab dengan larangan juga, saya la taqrabu zina, jangan kalian dekati perzina. Siapa kalian? Kalian di situ adalah dan artinya hati itulah mukhatab, artinya hati itulah al-maksud bidat bil khitab. Hati itulah yang dituju pada intinya, dituju dengan dialog. Nah, pada intinya, pada hakikatnya yang ditujukan dialog itu adalah hati. Dan itu tujuan intinya, itu yang diajak dialog itu hati. Maka tidak berlawanan oleh perkataan sebagian mereka alim ulama. Apa kata sebahagian mereka? Al-khitab lil haikalil makhsus. Kata sebagian mereka, bermula dialog itu untuk bentuk tertentu. Bentuk apa itu? Yang bermula dia bentuk itu gabungan jasad dan ruh. Ada orang yang mengatakan begitu, bahwa dialog itu kepada gabungan jasad dan ruh. Ya gimana? Kamu aja juga dengan hamba Imam Ghazali bahwa dialog itu kepada hati. Ada yang mengatakan dialog itu kepada gabungan jasad dan ruhnya. Kamu aja hana madu. Apa hana madu? Karena kata Imam Ghazali itu bidah. Intinya yang diajak berdialog itu adalah hati. Nah, buktinya macam orang kalau sudah mati, lepakak mantau orang mati. Hei, bawa.
ibu air namanya. Nah itu lah. Nah kan itu pakon hati hari. Nah, tapi kalau hatinya ada lagi dikembalikan lagi, maka bisa diajak berdialog. Kan? Qauluhu wa hiya allati tusabu wa tu'aqab. Dan bermula dianya hati. Hati itulah, ini kata Imam Ghazali ya. Nah, jadi karena beliau ini juga adalah, di samping beliau pakar semuanya, beliau pakar bidang hukum Islam, bidang fikih. Beliau pakar juga di bidang tauhid. Beliau pakar bidang tasawuf, dan beliau pakar di bidang filsafat. Mantik itu adalah filsafat Islam. Nah, jadi filsafat itu dia bercerita tentang sesuatu yang hakiki. Ya, sehingga filsafat itu bukan melihat tapi mengamati. Orang kalau melihat dia cuma melihat yang di depan, tapi kalau mengamati itu melihat apa yang terjadi di belakang itu. Jadi kalau tampilan lahirnya, tampilan yang nampak adalah ketika seorang berdialog, dia berdialog dengan siapa? Dia berdialog dengan manusia itu. Tangan, kepala, manusia dia berdialog. Ya. Tapi kalau diamati sesungguhnya orang itu bukan berdialog dengan jasad itu, tapi orang berdialog dengan hati yang terhubung dengan jasad. Tahu kan? Dan kalau ketika seorang itu disiksa, ketika seorang itu diberikan nikmat, sebenarnya yang disiksa dan diberikan nikmat itu bukan jasad, tetapi yang disiksa dan diberikan nikmat itu adalah hati. Buktinya ketika jasad itu sudah tidak ada hati di jasad itu, hati artinya roh. Maka dia tidak akan merasakan nikmat dan siksaan. Ya, ketika disakiti dia tidak akan sakit. Ya, ketika diberikan kenyamanan dia tidak akan merasakan kenyamanan. Kenapa? Karena tidak ada lagi ruh di situ. Berarti yang mendapatkan kenikmatan dan siksaan itu adalah hati. Itu filsafat itu. Jadi filsafat itu bukan melihat, tetapi mengamati. Jadi dari pengamatan beliau, hakikatnya seperti itu. Ya lati tusabu wa tu'aqabu. Dianya hati itulah yang diberi pahala dan tu'aqabu, disiksa. Ada orang yang tidak mengerti perkataan Imam Al-Ghazali ini, sehingga mereka memfitnah Imam Al-Ghazali. Mereka katakan Imam Al-Ghazali itu tidak percaya dengan kebangkitan jasmani. Tidak ada kebangkitan jasmani. Jadi yang ada, orang kalau sudah meninggal, ruhnya itu saja yang masuk surga. Masuk surga. Jasadnya bagaimana? Jasad tidak dibangkitkan kembali oleh Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, apa yang terjadi? Ke Imam Al-Ghazali, iyallati tusabu wa tu'aqabu. Hati itulah yang diberi pahala, diberikan kenikmatan sebagai ganjaran setimpal, dan hati itulah yang disiksa. Berarti Imam Al-Ghazali tidak percaya dengan kebangkitan jasmani. Salah, kornya. Imam Al-Ghazali itu adalah seorang pakar filsafat. Beliau mengamati. Jadi ada kebangkitan jasmani, tetapi sungguhnya yang mendapatkan siksaan itu adalah memang dibangkitkan jasmani itu nantinya ketika dia masuk neraka, dia disiksa. Yang merasa tersiksa itu adalah hati. Jasadnya itu bagaimana? Jasad kalau tidak ada hati, mati rasa jasad itu. Karena ini ada fitnah pada Imam Ghazali. Beliau dianggap sebagai golongan yang sudah masuk dalam golongan dan tidak mempercayai kebangkitan jasmani.
Asalatan, hati itulah yang diberi pahala dan disiksa, artinya pada asalnya, maka tidak berlawanan oleh bahwasanya bermula jisim itu merasa nikmat oleh dia jisim dan merasa sakit oleh dia jisim, taba'anlah karena mengikut banyak hati. Jadi ini hatilah yang disiksa dan diberi pahala, artinya asalnya. Sedangkan jasmani itu merasakan nikmat dan sakit itu mengikut kepada hati. Ada baginya hati sebagai latifah rohaniah, ada baginya hati ada oleh koneksi, hubungan, keterhubungan dengan hati bangsa daging, hati berupa daging. Nah, Lahmani dibaca dengan dhammah lam, bukan Lahmani berarti Luqmah. Luqmani. Nisbah kepada Lahmah, kepada Lahmah. Nah, nisbah atas menyalahi kias. Nah, karena kalau nisbah seharusnya bukan Lahmani, itu pun tamalih menun. Jadi kalau dia dinisbah kepada lahmah, seharusnya nisbahnya adalah lahmiyah, kan? Nah, ta'alluq bil qalbi lahmiyah. Nah, lahmi maka kecuali ngono. Nah, maka itu nisbah yang menyalahi. Nisbah apa itu? Nisbatul kulli, nisbatul juz'i ila kulli. Nisbah juz'i kepada kulli. Nah, karena hati sebagai daging itu juz'i, daging itu banyak, ya. Ada daging pantat, ada daging paha, ada daging dada. Nah, kalau mau cari paha dan daging pergi ke KFC, ya. Nah, daging itu kan banyak. Nah, kemudian hati itu juz'i, itu adalah salah satu daging. Maka nisbah hati kepada daging itu adalah nisbah juz'i kepada kulli. Dan bermula kenggoknya sanubari syiklu, cemara bentuk. Tahu pohon cemara? Kalau orang Manado nggak tahu pohon cemara, bangai berarti. Karena pohon cemara itu pohon Natal. Pohon Natal, kan lihat pohon Natal, bentuknya bagaimana? Dia lonjong, ujungnya semakin kecil, di bawahnya besar, ujungnya semakin kecil, ya. Cuman kalau orang gambar pohon cemara itu dia gambarnya segitiga. Sebenarnya pohon cemara itu bentuknya bukan segitiga begitu. Cemara itu bentuknya lonjong. Ya, memang ujungnya kecil, di bawahnya lebih besar, tetapi dia ada lingkaran. Kalau segitiga itu kan tidak ada lingkarannya. Itu kalau orang gambar, cuman gambar itu gambar satu dimensi, ya. Kalau dia gambar 3 dimensi itu ada lingkaran. Nah, artinya bentuk cemara artinya tipis salah satu dua ujung, lagi tebal ujung yang lain. Nah, tipis salah satu dua ujung, lagi tebal ujung yang lain, beserta satu macam lingkaran. Nah, jadi kalau tipis salah satu ujung yang lain tebal, ya, tipis salah satu ujung yang lain tebal, itu ya kan itu jadinya
itu jadinya segitiga nanti. Segitiga kan begitu, atasnya tipis, tajam, bawahnya kan lebaran, jadinya segitiga. Cemara itu bentuknya bukan segitiga. Iya, dia tipis salah satu ujung, sedangkan yang lain itu cuma beserta ada lingkaran. Jadi bahasanya berarti apa? Lon tong, bukan lon jong. Nah, ini bentuk cemara itu bentuknya lonjong. Nah, kama yusyahadu dzalik fi qalbil huruf. Apa itu huruf? Buat dijajah oleh huruf inci. Dijajahnya mana? Domba. Memang dilihat akan demikian bentuk cemara, dilihat pada hati domba dan manok, dan selain keduanya daripada makhluk hidup. Nah, bentuk hati emangnya. Nah, cuman orang kalau gambar hati ini itu mereka bikin bentuknya lebih dramatis. Jadi memang betul kan, atasnya tipis, bawahnya tebal, tapi ada apa di bawahnya itu ada seperti masuk begitu. Nah, ini kan dia jadi begitu kan. Nah, itu bentuk hati. Jadi dia ada berhubungan hati itu dengan hati jasmani akan sebagai hubungan sifat dengan jauhar, hubungan sifat dengan benda. Nah, coba lihat dalam ulu tangan utalarat bin jauhar. Dia berhubungan dengan hati daging itu akan sebagai hubungan sifat dengan benda. Nah, artinya ta'alluqan ka ta'alluqil 'ard bil jauhar. Nah, dia ada hubungan akan sebagai hubungan seperti hubungan sifat dengan jauhar. Hubungan sifat dengan jauhar. Nah, bagaimana samanya hubungan hati itu, hati latifah dengan hati daging itu seperti hubungan sifat dengan benda. Samanya itu sama pada berhajat, tergantung kebaikan. Nah, tergantung kebaikan atas masing-masing sifat dan hati latifah. Jadi kebaikan di situ artinya kebaikan benda, kebaikan jauhar, dan apa? Qalbu lahmani, kebaikan benda dan hati lahmani, hati berupa daging. Nah, itu hati berupa daging itu kebaikannya itu tergantung kepada hati latifah. Kalau hati latifah masih terhubung dengan hati daging itu, maka hati daging itu tidak akan hancur. Tapi kalau hati latifah itu sudah keluar dari jasad, nah kalau hati latifah itu sudah keluar dari jasad,
maka hati berupa daging itu tinggal menunggu waktu dia akan hancur. Ya, jangankan hati yang berupa daging itu, jasad itu saja akan hancur ya, ketika ditinggalkan oleh hati latifah. Seperti itu juga jauhar benda, seperti kita ini benda, seperti batu lah. Batu itu kan jauhar benda dia. Batu itu kan ada sifatnya. Apa sifatnya? Keras. Ya, jadi batu ya, akan bertahan selama masih ada sifat keras pada dia. Ketika sifat keras itu tidak ada lagi, masih ada yang namanya batu. Kon bate le, bate mo yang nak le, kon bate nanti nanti. Waktu kita sentuh, hai, pakun lemi, yang manoan, mube. Ya, jadi batu itu masih dikatakan batu kalau masih keras. Kalau sifat kerasnya itu tidak ada lagi, yang kon le bate. Seperti es batu itu, masih es batu kalau masih keras. Tapi kalau udah cair, itu es batelon namanya. Es namanya. Ya, ayo gitu. Jadi sama dia dengan hubungan sifat dengan benda, sama pada tergantung kebaikan. Kebaikan artinya kebaikan benda dan hati lahmani, tergantung atas masing-masing. Masing-masing artinya hati latifah dan arat. Nah, kebaikan hati daging itu tergantung kepada adanya hati latifah, dan kebaikan jauhar itu, misalnya kita ini tergantung kepada masih adanya kalau sifat tidak ada lagi pada kita tidak bergerak lagi. Ya, kita tidak ada lagi sifat pada kita. Nah, kita ini sudah jadi apa? Sifat halal badan. Kita jadi apa itu? Kita jadi batu. Nah, itu pun masih ada sifat itu. Ya, tahu-tahu batu itu hilang sifatnya. Mau tahu nah benda? Nah, seperti itu maling kundang. Maling kundang masih ada di Padang. Nah, maling kundang masih ada di Padang karena masih ada sifat keras pada dia. Kalau sifatnya itu hilang, ngongoji ya dong. Nah, ditawakku fi salahil qalbi lahmani ala tilkal latifah, karena tergantung kebaikan hati daging atas demikian latifah, dan tergantung kebaikan jauhar atas sifat. Nah, di mana logikanya itu bahwa kebaikan jauhar itu tergantung atas sifat? Karena seandainya tiada bantuan Allah akan jauhar, tiada bantuan Allah akan jauhar, tiada Allah bantu dengan sifat-sifat, maka la syakil hal, niscaya musnah oleh dia jauhar seketika. Nah, walaisal murad anna tilkal latifah aradun lima. Bukan yang dimaksud semuanya bermula demikian latifah itu sifat seperti yang telah dikatakan. Nah, qauluhu yusamma, dan dinamakan, artinya dinamakan akan hati tersebut, hati yang diartikan dengan demikian latifah. Dinamakan akan dia artinya akan dianya hati yang diartikan dengan demikian latifah. Wafil mishatin waktu sama, terdapat dalam satu kalimat kusama dengan titik di atas, bukan kusama tapi kusama. Artinya dinamakan akan demikian latifah. Contohnya dinamakan akan demikian latifah akan roh dan nafsu. Nah, jadi latifah di samping dia itu kalab, dia juga dinamakan roh, dia juga dinamakan nafsu. Fihi tasrih, ada padanya perkataan oleh tasrih, oleh penegasan bahwa semuanya bermula roh dan nafsu itu dengan makna yang sama. Roh nafsu ya itu juga dia, bahwa sahih dan itu benar. Kata orang bermula roh itu mabil hayat. Roh itu adalah sesuatu yang dengan sesuatu ada oleh kehidupan. Sedangkan nafsu itu sesuatu
yang dengannya sesuatu tadbirul badan, perencanaan badan, dan ataupun tertata tadbir ya perencanaan badan. Jadi badan itu akan tertata. Kenapa? Karena ada nafsu. Orang kalau tidak ada nafsu, ya dia tidak akan makan, tidak akan minum dan lain sebagainya. Akhirnya hancur badannya. Dan karena ada nafsu makanya dia tidur. Karena ada ruh maka dia hidup. Kan? Jadi artinya ruh itu adalah modal. Ya, sedangkan perawatannya itu oleh yang rawat itu nafsu, yang menghidupkan itu. Tahu kan?